Ini membuat Olimpias di umurnya yang masih sangat muda sudah menyandang status janda, guys. Coba bayangin aja, guys. Dari yang crazy rich punya segalanya, terus tiba-tiba jadi melarat. Perseteruan ini berujung pada pengasingan Bapak Uskup Yohanes di tahun 404, guys. Bentar deh, tapi kan gak masuk akal. Nanti gimana gue hidupnya dong? Kan gue punya keluarga, punya ibu, punya bapak. Mana bisa memberikan semua harta gitu aja? Kebebasan, yaitu kita nggak terikat dengan harta duniawi. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus, edisi 17 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Olympias, perawan. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo-santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula di Konstantinopel pada pertengahan abad keempat. Di zaman ini, penganiayaan terhadap agama Kristen sudah berkurang sejak naiknya Kaisar Konstantinus Agung di awal abad keempat. Sekitar tahun 361 hingga 368, lahirlah seorang perempuan keturunan bangsawan Yunani bernama Olympias. Seluruh keluarga besarnya ini adalah orang-orang penting dalam kekaisaran, guys. Sehingga kalau kemarin ada santa yang crazy rich Roma, nah Olympias mungkin crazy rich Konstantinopel. Dan seperti biasa, karena berasal dari keluarga kaya, ia cepat-cepat dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang bernama Nebridius yang bekerja sebagai bendahara Kaisar Theodosius Agung dan prefek Konstantinopel. Sayangnya, baru 20 hari menikah, Nebridius tiba-tiba meregang nyawa, guys. Mungkin bisa jadi karena serangan jantung ya. Ini membuat Olympias di umurnya yang masih sangat muda sudah menyandang status janda, guys. Kaisar lalu mendesaknya untuk menikah lagi dengan kerabat dekatnya, Elpidius. Namun ternyata bukan cuma Elpidius loh guys yang mendekatinya. Ada banyak laki-laki lain yang mengajukan proposal pernikahan kepadanya. Yang mengejutkan adalah gak ada satupun laki-laki yang ia terima, guys. Karena ia memutuskan untuk hidup selibat sampai akhir hayatnya. Mendengar penolakan ini, Kaisar jadi agak kesal dan memutuskan untuk menyita seluruh harta bendanya sampai ia berusia 30 tahun. Dan melarangnya pergi ke gereja, guys. Ini hukuman yang kejam gak kejam sih, guys. Gak ada penyiksaan fisik, tapi kebebasannya gitu loh yang direnggut. Coba bayangin aja, guys. Dari yang crazy rich punya segalanya, terus tiba-tiba jadi melarat. Bisa stres kan ya? Tapi ternyata, guys, hidup sederhana justru membuat Olympias tumbuh menjadi orang yang sangat bijaksana. Tahun 391 saat umurnya hampir menginjak 30 tahun, Kaisar yang melihat kebajikan yang luar biasa dari Olympias memutuskan untuk mengembalikan seluruh harta yang waktu itu ia sita secara tidak adil. Hidupnya yang sudah terbiasa dengan kesederhanaan dalam pelayanan di gereja, kini tiba-tiba kembali menjadi milioner. Uniknya nih guys, sekali lagi, Olympias yang waktu itu diangkat menjadi diakones oleh Uskup Nectarius, bukannya pergi berlibur atau berfoya-foya, justru membagi-bagikan seluruh hartanya untuk orang miskin dan gereja. Wow, luar biasa banget ya. Oh ya teman-teman, buat yang belum tahu diakones itu apa, jadi teman-teman tahu kan ya ada jabatan gereja namanya diakon. Di zaman gereja perdana, diakon dipilih untuk melayani orang miskin, guys. Teman-teman bisa lihat ceritanya di Kisah Para Rasul bab 6 ya. Nah, diakon itu jabatan untuk laki-laki, sedangkan diakones untuk perempuan. Dan pelayanan diakones dikhususkan untuk kaum wanita Kristen di zaman gereja perdana. Namun setelah struktur hierarki terbentuk seperti apa yang kita lihat sekarang ini, diakon ditetapkan sebagai jabatan resmi gereja yang diperuntukkan bagi pria yang akan ditabiskan sebagai imam atau bisa juga disebut dengan diakon transisi. Nah, pada waktu itu syarat menjadi diakones cukup sulit sebenarnya guys. Karena harus berusia minimal 60 tahun dan tidak boleh bersuami, alias hidup selibat atau sudah menjanda. Pengangkatan Olympias yang waktu itu baru berusia 30 tahun menjadi diakones cukup menjadi perbincangan guys, karena bertentangan dengan kebiasaan yang ada. Selain membagikan hartanya, ia juga mendirikan biara untuk para perempuan yang ingin membaktikan hidupnya bagi Tuhan. Lalu juga membangun rumah sakit, panti asuhan, dan menampung para pertapa yang diasingkan dari Nitria. Bahkan saking dermawannya Olympias, ia sampai diingatkan oleh sahabat sekaligus pembimbingnya, Romo Yohanes Chrysostomus, untuk berhati-hati. Hati-hati ya Olim, kamu jangan mendorong kemalasan mereka yang bisa hidup tanpa bantuan kita loh.
itu sama aja kayak buang uang ke dalam laut. Romo kemudian ditunjuk untuk menjadi uskup agung Konstantinopel dan melakukan langkah berani dengan menegur Ratu Eudoxia yang mempunyai gaya hidup mewah dan boros. Perseteruan ini berujung pada pengasingan Bapak Uskup Yohanes di tahun 404 guys. Kabar pengasingan ini tidak serta-merta membuat Olimpias takut dan pura-pura lupa akan Santo Yohanes Chrysostomus. Ia justru sangat lantang dan menyuarakan dukungannya terhadap Bapak Uskup yang malang itu. Dan seperti yang bisa kita tebak, ia pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Nikomedia, sehingga ia kehilangan seluruh harta benda dan rumah biaranya. Olimpias lalu meninggal dunia tahun 408 di Nikomedia setelah menderita sakit berkepanjangan. Nah teman-teman, sadar atau enggak sebenarnya Santa Olimpias meneladani dengan sempurna perintah Yesus loh guys di Matius 19 ayat 16-26 tentang orang muda yang kaya. Di situ diceritakan kalau ada orang muda yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus dilakukan supaya bisa mendapat hidup yang kekal?" Lalu singkat cerita, Yesus menjawab, "Oh gampang, turuti segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibu, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri." Orang muda ini membalas, "Oh, semuanya udah kuturuti loh. Ada yang masih kurang." Yesus lalu menjawab lagi, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sabda Yesus ini ternyata nggak bisa diterima sama orang muda itu guys, sehingga ia pulang karena banyak banget hartanya. Nah, Olimpias justru kebalikan dari orang muda ini. Ia melakukan persis seperti yang Yesus katakan. Ia memberikan semua hartanya kepada orang-orang miskin guys. "Bentar deh, tapi kan gak masuk akal. Nanti gimana gue hidupnya dong? Kan gue punya keluarga, punya ibu, punya bapak. Mana bisa memberikan semua harta gitu aja?" Nah, perlu dicermati lagi nih, yang datang ke Yesus waktu itu adalah orang muda yang kaya. It means, kemungkinan besar orang muda ini masih lajang guys, belum berkeluarga. Jadi ajakan ini sebenarnya lebih ditujukan pada orang-orang muda yang belum berkeluarga atau yang hidup selibat guys. Nah, sabda inilah yang diikuti oleh para biarawan-biarawati guys dengan mengucapkan kaul kemiskinan mereka. Terus kalau orang yang sudah berkeluarga gimana? Gak relevan dong ayatnya. Tetap relevan kok guys. Makna ayat ini sebenarnya bukan cuma membagi-bagikan harta guys, tapi lebih kepada kebebasan dan kerelaan. Kebebasan yaitu kita nggak terikat dengan harta duniawi. Dengan kita bebas dari harta, otomatis kita akan rela hati untuk memberikannya kepada sesama. Jadi teman-teman, yuk mari lewat teladan Santa Olimpias kita perlahan membebaskan diri dari harta dunia ini. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Olimpias. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!